Bil ma'nal awal, dengan makna yang pertama, yakni kalamullah, dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, bi'tibar, dengan i'tibar annahu, sesungguhnya Al-Qur'an, sifatun lillahi, sifatun lahu ta'ala, sifate lahu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, qadimatun, terdahulu, azaliyatun, azali. Wabil makna tsani, dan dengan makna yang kedua, bi'tibar, dengan i'tibar annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ansya'ahu, menciptakannya, birukumihi, dengan lafaz-lafaznya, fil lauhil mahfud, pada lauhil mahfud, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud, bal, bahkan, huwa, dia, yaitu Quran, Qur'anun Majid, fi lauhim mahfud, pada lauhil mahfud. Wa bi hurufihi, dan dengan huruf-hurufnya, fi lisanil malaki, pada lisannya malaikat Jibril alaihi salam, kama qala ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa taala, innahu, sesungguhnya, yaitu Al-Qur'an, laqaulu rasulin karim, benar-benar omongan Rasul yang mulia, yaitu utusanipun Allah, nggih sinten malaikat Jibril, kelanten utusanipun Allah kagem beto Al-Qur'an marang Kanjeng Nabi Muhammad, nggih malaikat Jibril alaihi salam. Wa huwa, maka dia, bihadzal makna, dengan arti ini, muhdatsun, baru, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi, la yuqalu, tidak dikatakan, fihi, pada Al-Qur'an, muhdatsun, baru, illa fi maqamit ta'lim, kecuali pada posisi belajar. Wahtirazan, dan halim, hati-hati, an dhahabil wahmi, dari hilangnya sangkaan, ilal Qur'ani, kepada Al-Qur'an, bil ma'nal awal, dengan arti yang pertama. Dadose dateng mriki Abuya ngelingaken ning gone dik wingi diparingi pengertosan, Al-Qur'an itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah dinisbatkan kepada Allah karena Al-Qur'an kalamullah. I'tibar yang kedua, bahwasanya Al-Qur'an al-maqru, al-masmu, al-mahfud, al-munazzal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saiki terusane bahwasanya penamaan yang pertama, penisbatan Al-Qur'an adalah kalamullah, bi'tibari annahu sifatun lahu ta'ala, karena Al-Qur'an itu adalah sifatipun Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sing mutakallim, zat yang berbicara, salah satunya adalah dengan Al-Qur'an. Yeah. Dan apa yang bergandeng dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya sifatnya ikut dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah qadim, maka Al-Qur'an pun qadim. Allah azali, maka Al-Qur'an pun azali. Itu satu sisi bi'tibar maknal awal. Wabil makna tsani, dan dengan arti yang kedua, yaitu al-masmu' sing dirungokno, al-mahfud yang terjaga, al-makru sing sampean saged maos, nggih. Annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ansya'a birukumihi, Allah yang menciptakan dengan lafaz-lafaznya, sing gawe pertama kali nggih Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi yang kedua ini, Abuya mengatakan yo Al-Qur'an itu muhdas karena Allah yang membuatnya, Allah yang menciptakannya,
Tetapi dielingno karo Abuya, awake dhewe orang ngarani Al-Qur'an iku muhdats illa fi maqamit ta'lim, kecuali dalam posisi saat seperti kita, yaitu sedang belajar. Ben lapo kok ngaten, agar ihtirazan hale ngati-ngati dari sangkaan yang pertama, yaitu Al-Qur'an adalah qadim, Al-Qur'an adalah azali. Iku ben mboten ilang ihtirazan. Tapi kalau dengan makna yang kedua ya memang muhdats. Soalnya Gusti Allah sing mangendika dhisik. Ngendika mantun ngoten ditulis ning gone Lauhil Mahfuz. Dateng Lauhil Mahfuz sampai diutusi Kanjeng Nabi Muhammad. Bar ngono sak mantune diutusi Kanjeng Nabi Muhammad, malaikat Jibril mudhun dengan Al-Quran sesuai dengan peristiwa yang terjadi, baru turun satu ayat, satu surat, dan begitu seterusnya. Nah, sebelumnya sapa sing dawuh, sapa sing ngomong? Allah Subhanahu wa taala. Sinten sing nulis nggih? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala menisbatkan Al-Quran tersebut ning gone sapa? Ning gone malaikat Jibril. Soalnya apa? Sing nggawa ning gone Kanjeng Nabi Muhammad ya malaikat Jibril. Tapi itu tetap atas perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngendika, innahu, sesungguhnya itu yaitu Al-Qur'an, la qaulu rasulin karim, bener-bener omongane sapa? Utusan sing mulya. Sapa iku? Malaikat Jibril. Sapa sing menisbatkan Al-Qur'an ning gone malaikat Jibril? Ya Gusti Allah. Tapi penisbatan yang seperti ini itu Allah Subhanahu wa taala ada di beberapa tempat. Ada di beberapa tempat. Koyok misalkan ini contoh mawon. Contoh mawon. Kalau misalkan ada orang yang dihukum mati dalam negara, negara dihukum mati. Setelah itu dia dipenggal dengan algojo yang mengeksekusinya, ya. Kira-kira misalkan enek wong jenenge sapa Jito, misalkan dia dihukum mati karena melakukan satu tindakan yang menyebabkan mendapatkan hukuman mati. Sing mateni sapa? Yang mengeksekusi algojo. Kira-kira lek sampeyan ditakoni, kira-kira Jitomu sing mateni sapa? Kira-kira sing mateni sapa? Maka sampeyan iso jawab sing mateni Gusti Allah. Saged, soalnya Gusti Allah sing napa negderaken piyambakipun urip, piyambakipun mati. Yo iso sampeyan kondo, yo sing mateni dudu Gusti Allah, malaikat Israil. Soalnya pancen malaikat Israil sing bagian nyabut nyawa. Sampeyan yo iso ngomong, ora, sing mateni iku hakim. Soalnya yang memutuskan hukuman mati itu adalah hakim. Ya sampeyan yo iso ngomong, sing mateni iku sing eksekusi algojo iku mau. Nah, penisbatan yang seperti ini itu tidak menjadikan penisbatan yang hakiki yang awal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an sing munsyi, yang pertama kali yang mengatakan, yang menciptakan hurufnya dan lain-lainnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini Al-Qur'an dikatakan muhdats. Tapi karo Abuya diberi batasan. Dikatakan muhdats itu hanya fi maqamit ta'lim, tidak sampai kebelanjur kepada yang lain. Kenapa? Ihtirazan, hale ngati-ngati ojo sampai hilang keyakinan sing pertama bahwasane Al-Qur'an iku qadim. Soale sifat Al-Qur'an itu adalah sifat Gusti Allah, dan apa yang menempel kepada zatipun Allah maka ikut dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah qadim, maka dawuh-dawuhnya juga qadim. Allah azali, maka semua yang berkaitan dengan Allah itu juga azali. Itu maknane i'tibar awal wa bi'tibari tsani. Kama annahu, sebagaimana sesungguhnya hal itu bihadzal makna, dengan arti ini
dalun menunjukkan ala ma yadullu atas apa yang menunjukkan alaihil kalam atasnya al kalamul qadim omongan yang qadim yaitu Al-Qur'an tadi. Fa idza sami'ta masalan maka apabila engkau mendengarkan contohnya satu ayat wala taqrabuz zina dan janganlah engkau mendekati zina, fahimta maka engkau memahami minha darinya an-nahyu an qurbani larangan dari mendekatinya. Walau kusyifa angkal hijab dan andaikan dibuka darimu al-hijab wa sami'tal kalam al-azali dan engkau mendengarkan omongan yang azali tafham engkau faham minhu darinya hadal makna arti ini bi'ainihi dengan ainnya yaitu dengan zatnya. Famadluluhuma maka dalil keduanya wahidun satu wa ini ikhtalafad dal meskipun berbeda yang menunjukkan. Wala yajuzu dan tidak boleh li ahadin untuk seseorang ayya'taqida meyakini anna rasul sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasarrafa fil lafdil munzal alaihi. Tasarrafa itu berbuat melakukan sesuatu fil lafzi pada lafaz al munzal yang diturunkan alaihi atasnya yaitu atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au annahu atau sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu meriwayatkan Al-Qur'an bil makna dengan maknanya kariwayatil hadis seperti periwayatan hadis bil makna dengan makna lil arif untuk orang yang mengetahui. Li'annahu karena lau sahha andaikan diperbolehkan fi haqqihi pada haknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika hal itu yaitu merubah Al-Qur'an lakana mubayyinan maka ada sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubayyinan itu menjelaskan lana untuk kita surat fahmihi gambaran pemahamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la surata bukan gambaran manuzzila alaihi apa yang diturunkan kepadanya. Waqad qala ta'ala dan sungguh telah berfirman Allah Subhanahu wa taala litubayyina agar engkau menjelaskan linnasi untuk manusia manuzzila ilaihim apa yang telah diturunkan kepada mereka. Waqala dan berfirman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhar rasul wahai ayyuhar rasul datang mereka Kanjeng Nabi Muhammad balligh sampaikan ma unzila apa yang turun ilaika kepadamu min rabbika dari Tuhanmu. Matur ngoten datang mereka abuya ngelingaken kita samantune Al-Qur'an dengan dapatkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diwanti-wanti kalian abuya. Ojo sampai sampeyan yakin bilih Kanjeng Nabi iku ngerubah lafaz Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boten bareng atau annahu atau sesungguhnya Rasulullah rawahu meriwayatkan atau menyampaikan Al-Qur'an bil makna secara maknanya, yakni secara pemahamannya. Kariwayatil hadis seperti periwayatan hadis. Bil makna dengan arti lil arif untuk orang yang mengetahui. Li'annahu lah iki dielingno karo aku ya. Lapo kok ngono? Aja sampai sampean duwe keyakinan sing disampaikan Kanjeng Nabi kepada kita itu mungkin tidak persis dari Allah Subhanahu wa taala. Mboten.
Para sahabat menceritakan yang dalam pinten-pinten hadis nggih. Kanjeng Nabi kalau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keadaan yang berbeda dengan keadaan-keadaan yang lainnya. Jadi disifati kalian para sahabat yang dalam setunggalipun hadis, Kanjeng Nabi itu kalau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala setengah sadar nggih dan setengah sadar. Kenapa kok ngoten? Saking beratnya Al-Qur'an yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ing dalam ayat ingkang lintu Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gunung iku munggono nampa Al-Qur'an iku disifati karo Gusti Allah khashi'an mutasaddian min khasyatillah, bakal khusyuk entuk karena wedi marang Allah Subhanahu wa taala. Napa maneh menungso? Apa maneh menungso? Makane para sahabat nyifati Kanjeng Nabi nalikane angsal wahyu iku gemeter awake, ndrodok sampai metu keringet banter nggih, matur ngoten setengah sadar, matur ngoten nalikane sadar ngomong kali para sahabat, dino iki cek tas Jibril teko karo aku apa jenenge beto wahyu. Bar ngono Kanjeng Nabi nyeluk para sahabat sing bagian penulis Al-Qur'an. Disampaikan ning gone para sahabat dikongkon nulis apa sing diwahyukan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril wau. Makane Abu yang ngewanti-wanti aja sampai duwe pikiran. Aja sampai duwe pikiran, aja sampai duwe sangkaan, apa maneh sampai meyakini bahwasane Kanjeng Nabi tasarrafa fi al-fadil Quran atau tasarrafa fima unzila ilaihi minal Quran. Kanjeng Nabi aja sampai duwe sangkaan Kanjeng Nabi iku oleh ngerubah Quran, boten. Jadi apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dari malaikat Jibril, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengumpulkan para sahabat yang bagian penulis Al-Qur'an nggih, dan menyampaikan sesuai dengan apa yang beliau terima dari malaikat Jibril alaihi salam. Karena Abu yang ngewanti-wanti ning kene, li'annahu law sahha fi haqqihi dzalika lakana mubayyinan lana surata fahmihi sallallahu alaihi wasallam la surata ma nuzila alaihi. Dan ngendikane Abu yang ning kene, kalaupun boleh nggih, kalaupun boleh yang diperbolehkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya penggambaran sebagai penjelasan, bentuk penjelasan apa yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Karena memang Rasul salah satu tugasnya itu adalah untuk apa? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Salah satu contoh misalkan yang dalam Al-Qur'an disebutkan awake dhewe dikongkon salat wa aqimus shalah wa aqimis shalah, tapi ning gone Al-Qur'an mboten wonten salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, enek napa mboten? Mboten wonten. Nah, yang menerangkan, menjelaskan, mencontohkan itu adalah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktunya kapan, mulai fajar shadiq, kemudian menjelang ajenge apa tuluk, waktune entek, engko bar ngono zuhur, mulai apa mailus syams, condongnya matahari, baru masuk zuhur. Lagi ini gone Quran wonten apa mboten? Mboten wonten. Yang ada aqimis shalah wa aqimus shalah, tapi mboten wonten sing kados mekaten. Lah, tugasnya Rasulullah salah satunya adalah mubayyinan manuzzila ilaina,
adalah menjelaskan apa yang belum jelas dalam Al-Qur'an kemudian dijelaskan kepada kita. Jadi munggono oleh itu hanya gambaran atau pemahaman dari satu ayat, tapi ayatnya tetap disampaikan kepada kita. Dan Rasulullah tidak memiliki hak untuk merubah apa yang telah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala nek sini kene, ya ayyuhar rasul balligh ma nuzzila ilaika min rabbik, wahai ya ayyuhar rasul, wahai kanjeng Nabi Muhammad, balligh sampeno ma unzila ilaika apa sing sampun ngandhapaken marang sampean min rabbika saking Tuhane sampean. Jadi oleh wahyu langsung disampaikan. Bareng ngono oleh nek sing gak paham baru ditakokno karo para sahabat, dijawab kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Khaliqur Razik wa annahu subhanahu al-khaliqu likulli syai'in war-raziqu lahu wal mudabbiru lahu wal mutasarrifu fihi kaifa yasha. Laisa lahu fi mulkihi munazi'un wala mudafi'un wa yu'ti man yasha' wa yamna'u man yasha' wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Sifatipun Allah Subhanahu wa taala selanjutnya yang terdapat yang dalam Al-Qur'an adalah Al-Khaliq Ar-Razik, Zat Maha Pencipta, Zat Maha Pemberi rizki. Itu sifatipun Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala al-khaliqu, zat yang menciptakan, likulli syai'in, untuk semua sesuatu, war-raziqu, dan yang zat pemberi rezeki, lahu, untuk likulli syai', wal mudabbir, dan yang mengurusi, lahu, untuk kullu syai', wal mutasarrif, dan yang memiliki hak untuk bertasarruf fihi, pada kullu syai'. Kaifa yasha, bagaimana Allah menghendaki, maksudnya sesuai yang Allah kehendaki. Laisa fi mulkihi munazi', tidak ada dalam kerajaan Allah munazi'un, orang yang menentang, wala mudafi'un, dan orang yang mendorong. Wa yu'ti man yasha, dan memberi Allah man yasha, orang yang Allah kehendaki. Wa yamna', dan menahan, yaitu menahan rizki, sinten niku Allah, man yasha, orang yang Allah kehendaki. Wa yaghfiru liman yasha, dan mengampuni untuk orang yang Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan memberikan azab atau mengazab, sinten niku Gusti Allah, man yasha, orang yang Allah kehendaki. La yus'al, tidak dipertanyakan kepada Allah, amma yaf'al, tentang apa yang Allah lakukan, wahum, dan mereka yaitu makhluknya, yus'alun, dipertanyakan. Sifat selanjutnya, sifat bagi Allah adalah Al-Khaliq, Zat Maha Pencipta, Ar-Razik, Zat Maha Pemberi rizki. Maka karena Allah itu zat yang maha menciptakan, maka hak prerogatif Allah mau menciptakan ciptaannya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ape digawe ayu sak karepe Gusti Allah, ape digawe bangir mancung sak kersane Gusti Allah, digawe elek ya kersane Gusti Allah. Karena apa? Yaf'alu ma yasha kaifa yasha, laisa fi mulkihi munazi' wala mudafi'. Orang yang mempertanyakan Allah, hak prerogatif Allah menciptakan siapapun dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. War-raziqu lahu, dan Allah yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki, bukan hanya menciptakan, tapi Allah juga memberikan rezeki. Wal mudabbir, dan yang ngurusi, lahu, untuk kullu syai', wal mutasarrif, dan yang mutasarrif, yaitu sing memiliki hak bertasarruf pada kullu syai'. Kaifa yasha, kaifa yasha, sesuai dengan yang Allah kehendaki.
Karena apa? Yo gak enak sing katene protes nang Gusti Allah mboten wonten. Yu'ti may yasha nyugihno maringi marang tiang sing Allah kehendaki, wa yamna dan Allah mencegah garai uang gak duwe ya hendak kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru liman yasha nyepuro Gusti Allah marang wong-wong yang Allah kehendaki, dan Allah juga mengadab orang-orang yang Allah kehendaki. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Al-hakamul adlu wallahu ta'ala a'lam بالصواب. يا ربنا اعترفنا بأن اعترفنا وأننا على لظى أسرفنا، فتب علينا التوبة توصل لكل حوبة، استر لنا أوراتي وآمن الروآت، واغفر لوالدينا ربي لدينا والأهل والإخوان وسائد الخلان، كل ذي محبة أو شيرة أو صحبة والمسلمين أجمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى رسولي نهضى بكل، صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله في عدد طس صحبي، والحمد للإله في البدء حمدا كثيرا دائم محبة. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.